Halo Papi. Hari ini kita akan melanjutkan video puzzle ya Pi? Ya nak. Puzzle hari ini Papi namakan puzzle sekolah kehidupan. Sebelumnya V harus tahu dulu bahwa sekolah ada dua. V ingat nggak? Ingat dong Pi, sekolah akademik dan sekolah kehidupan kan? Betul. Sekolah akademik adalah sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Di sana kita akan diajari berbagai macam pelajaran. Diberikan materi pelajaran, menghafalkan pelajaran, mempraktekkan materi, kemudian kita akan diberi ujian dan dinilai oleh guru kita. Ya Pi, setuju. Artinya itu adalah pendidikan formal ya? Ya, kalau di sekolah akademik kita akan diajari dulu oleh sang guru, kemudian diberi ujian dan mendapatkan nilai dari guru. Lalu pemahaman kita akan materi yang telah diajarkan dan dinilai dari guru akan menjadi tolak ukur apakah kita dikatakan lulus atau tidak dalam ujian tersebut. Betul Pi. Kalau di sekolah kehidupan itu bagaimana? Apakah ada gurunya juga Pi? Bisa ada, bisa tidak nak. Loh, kok bisa Pi? Tergantung orang yang bersangkutan mau punya guru atau tidak. Kalau tidak mau punya guru, ya harus berjalan sendiri. Tetapi kalau mau punya guru, ya akan lebih enak kita menjalaninya. Guru di sekolah kehidupan ini ya bisa orang tuanya, orang yang dikaguminya atau mentor, saudara, teman, bahkan orang yang lebih muda atau orang asing pun bisa menjadi guru. Berarti hampir semua orang bisa menjadi guru di dalam sekolah kehidupan ya Pi? Ya. Kalau gurunya Papi siapa? Yang pasti emak, engkong juga, kakak-kakak Papi, dan orang-orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua Pi? Ya, Papi suka nempel orang yang sukses yang sudah berumur 70 tahunan ke atas. Karena beliau-beliau ini sudah kenyang dengan pengalaman dan sudah jatuh bangun dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan beliau. Kalau orang yang sudah tua tapi hidupnya tidak sukses Pi? Boleh juga, kita bisa belajar dari kegagalan beliau. Oke Pi. Lalu perbedaan lainnya antara sekolah kehidupan dan sekolah akademik itu apa Pi? Perbedaannya adalah kalau di sekolah kehidupan itu tidak ada kelasnya, tidak ada kurikulumnya, tidak ada temannya, dan yang paling menegangkan adalah ada ujiannya dan bisa datang sewaktu-waktu, bahkan di saat yang tidak kita duga. Ingat, dulu ketika sekolah terus tiba-tiba ada ujian mendadak, pasti sangat panik. Dulu memang ada sih satu guru yang kalau kasih ujian hampir selalu mendadak. Iya, setiap saat bisa saja ada ujian mendadak dalam sekolah kehidupan. Sewaktu-waktu ujian sekolah kehidupan itu bisa datang untuk menghampiri kita. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi setiap ujian di sekolah kehidupan yang datangnya sewaktu-waktu. Karena di dalam setiap ujian yang datang bisa jadi itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kirim. Ingat gak nasib baik itu apa? Ingat, pertemuan antara kesiapan dan kesempatan kan? Jangan lupa di waktunya Tuhan Pi. Betul. Kalau ada kesempatan yang datang tetapi kita belum siap, kemungkinan besar kita akan gagal ya Pi. Ya, tetapi di sekolah kehidupan hampir semua orang akan gagal ketika menghadapi ujian sekolahnya untuk pertama kalinya. Kok bisa Pi? Ya, nggak mudah untuk seseorang bisa mempunyai kebiasaan yang baru. Ketika seseorang gagal dalam menghadapi ujian kehidupannya, maka ujian yang sama akan terus menghampiri hidupnya. Biasanya butuh waktu puluhan kali hingga ratusan kali sampai seseorang benar-benar bisa lulus.
Tetapi ada juga yang terus gagal sampai ia pulang. Hah? Pulang? Maksud papi meninggal? Ya, ada banyak orang yang gagal dalam menghadapi ujian kehidupannya, nak. Sepanjang hidupnya ia terus bergumul dengan satu ujian dan tidak bisa menemukan jawaban dari masalahnya. Ia terus-menerus berputar-putar dalam masalah yang sama, hingga tidak sadar bahwa waktunya sudah habis. Contoh masalahnya apa, Pi? Contohnya, orang yang kecanduan, yaitu kecanduan seks bebas, kecanduan obat-obatan terlarang, kecanduan berjudi, kecanduan alkohol, kecanduan game, dan masih banyak kecanduan lainnya. Merokok termasuk nggak, Pi? Ya, itu yang sangat papi sayangkan. V pernah lihat iklan rokok? Pernah, Pi. Menurut V iklannya keren. Nah, banyak masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang kurang teredukasi, yang termakan oleh iklan-iklan rokok ini, yang sudah ada sejak papi kecil dulu. Hal inilah yang membuat mereka berpikir bahwa laki-laki yang tidak merokok itu tidak jantan. Kok jantan sih, Pi? Seperti sebutan untuk hewan saja. Iya, benar. Mereka bangga kalau disebut jantan, dan akan malu sekali kalau sampai disebut banci. Maksudnya laki-laki yang bertingkah laku dan berdandan seperti perempuan ya, Pi? Ya. Tapi kalau sekarang kan banyak, Pi, cowok yang terang-terangan berdandan seperti wanita. Mereka juga tidak masalah jika disebut banci. Ya, memang dunia sudah berubah. Papi pernah merokok? Tidak pernah sama sekali. Wow, keren. Untuk itu, papi dan 12.000 papi lainnya kejar-kejaran dengan zaman yang semakin edan ini. Pengaruh buruk dari negara-negara maju semakin diadopsi oleh generasi muda kita. Gay, lesbian mulai diterima oleh masyarakat kita. Iya, Pi. Mengenai rokok, V juga sering melihat anak perempuan yang merokok. Ya, makanya papi sangat prihatin. Mereka sepertinya tidak sadar atau tidak mau sadar kalau merokok itu sangat merugikan mereka, baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan dari segi berpikir. Pelan-pelan, Pi. Kalau dari segi kesehatan kan jelas ya, Pi. Tapi kalau dari segi ekonomi dan segi berpikir itu bagaimana, Pi? Ya, coba kita pikirkan. Ada berapa ratus juta penduduk Indonesia ini yang setor duit ke bos pabrik rokok? Jika satu orang menyetor 20.000 saja per hari dikalikan 100 juta penduduk, maka V bisa bayangkan betapa kayanya bos-bos rokok ini. Mereka cuma ongkang-ongkang kaki tetapi dapat setoran dari mayoritas masyarakat kita. 20.000 itu kalau satu pak ya. Karena sering papi lihat orang konsumsi rokok hingga 3 pak per harinya. Betul ya, Pi. Banyak masyarakat di sekitar kita yang dengan sukarela menyetorkan uang hasil keringat mereka ke bos-bos rokok ini. Betul, nak. Kalau boleh papi ibaratkan, satu batang rokok sama dengan sekeping genteng tanah liat. Kita bayangkan ya, contoh ada satu orang yang bernama si B. Setiap hari si B naik ke atap rumah, lalu ia melempar satu persatu genteng rumahnya, sembari ngomong, aduh nikmatnya. Keesokan harinya dia pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Lalu uang tersebut ia gunakan untuk membeli genteng lagi. Sesampainya di rumah, ia memasang genteng ke atap rumahnya dan membuang satu persatu genteng rumahnya lagi. Dan berkata lagi, aduh nikmatnya. Jumlah genteng yang dibuang sesuai dengan jumlah berapa batang rokok yang ia hisap. Jika hari itu ia menghisap 25 batang rokok, ya saat itu juga ia membuang 25 genteng rumahnya. Jika hari itu dia menghisap 50 batang rokok, ya saat itu juga dia membuang 50 genteng rumahnya. Begitu seterusnya. Dan itu terjadi di mayoritas masyarakat kita yang masih berada di grade 4 dan grade 5. Lalu keesokan harinya dia bekerja lagi, memeras keringat, membeli genteng lagi, lalu naik ke atap rumahnya untuk memperbaiki genteng, kemudian dia membuang gentengnya lagi. Dan siklus itu terus-menerus berulang hingga waktunya habis. Tokoh dalam cerita papi konyol banget sih, Pi. Ya, miris papi kalau membayangkannya.
Lalu tiba waktunya istri dan anak-anaknya butuh sesuatu, entah beras, baju baru, bisa makan ayam KFC, makan burger, makan pizza, atau sekedar beli buku untuk anaknya sekolah. Maka apa yang terjadi? Sang ayah yang perokok ini akan ngomong, "Sik, aku durung duit, aku gek sibuk urusi genteng rumah kita. Nek nggak tak urusi nanti rumah kita bocor loh." Ya Pi, Fe juga miris membayangkan hal ini. Tapi kan sebenarnya tidak sedikit dari mereka yang bekerja keras loh. Ya, mereka rela bekerja keras nak. Mereka kerja banting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan uang. Tetapi setelah itu, hampir separuh gajinya dibawa ke bos rokok untuk ditukar dengan kenikmatan sesaat. Entah mereka ini tidak tahu atau tidak mau tahu bahwasanya mereka sedang mengorbankan impian-impian anak istrinya. Sesimpel ingin memakan makanan yang enak dan bergizi, membeli pakaian yang baru, atau mungkin sekedar membelikan sepatu baru dan buku untuk anaknya. Ya Pi, Fe sedih sih melihat masyarakat di sekitar kita yang tidak kunjung sadar, termasuk bapak-bapak tukang yang bekerja di tempat kita. Kasihan ya Pi, masa hidup mereka hanya berputar-putar masalah genteng saja? Padahal mereka bekerja dengan sangat keras. Dan kalau Papi lihat, orang Indonesia sebenarnya tidak kalah terampil dengan orang-orang luar negeri. Ya, karena bisa dibilang mereka itu sudah termakan iklan rokok yang sanggup menghipnotis alam bawah sadar mereka. Sekarang Papi tahu kenapa bos-bos rokok ini dulu berani membayar hingga miliaran rupiah ke orang yang ahli marketing dan hipnotis untuk membuat iklan-iklan rokok itu. Kenapa Pi? Ya, karena akhirnya masyarakat kita banyak yang menyetor uang-uang mereka dengan sukarela ke bos-bos rokok ini. Bahkan banyak juga yang mati-matian membela bos-bos rokok apabila ada orang yang mencoba menyerang akan usaha dari sang bos rokok ini. Padahal faktanya banyak bos pabrik rokok yang tidak mengizinkan dan tidak rela jika cucu-cucunya merokok. Dan uang hasil dari rokok ini dipakai oleh bos-bos rokok ini untuk membuat bisnis-bisnis lainnya, seperti bisnis bank, bisnis properti, dan bisnis-bisnis lainnya yang nggak ada hubungannya dengan rokok. Oh gitu ya Pi. Setahu V, saat ini pemerintah juga berusaha melindungi masyarakat kita dengan melarang iklan yang menampilkan orang merokok. Kemudian juga memberikan tulisan di setiap bungkus rokok bahwa merokok menyebabkan bla bla bla. Terus banyak juga informasi tentang betapa berbahayanya rokok bagi kita. Tapi kenapa masih banyak yang terus merokok ya Pi? Tak jarang juga yang mati-matian berkata bahwa merokok itu oke-oke aja. Ya, itulah kekuatan dari marketing digabung dengan hipnotis. Untuk V ketahui bahwa jiwa manusia itu terdiri dari 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang terkena hipnotis dan marketing dari bos rokok ini, sehingga mendominasi seluruh otak seseorang. Pikiran dan perasaannya kalah. Secara pikiran, dia tahu bahwa merokok itu merugikan dirinya dari segi kesehatan, ekonomi, dan aspek lainnya di hidupnya. Demikian juga dengan perasaannya. Mungkin saja dia merasa kasihan dengan istri dan anak-anaknya yang tidak bisa membeli barang-barang yang mereka perlukan dan inginkan. Dia juga tahu kalau asap rokok yang terkena ke istrinya yang lagi hamil, maka bayi akan lahir dengan cacat. Tetapi semua pikiran dan perasaan itu kalah karena dia sudah kecanduan dan kehendak bebasnya sudah dia serahkan untuk lebih mengentertain diri sendiri daripada memenuhi kebutuhan anak istri. Maka alam bawah sadarnya pun yang bersumber dari pilihan kehendak bebasnya lah semakin kuat. Wah, kehendak bebas ini harus kita kontrol ya Pi? Betul, kehendak bebas harus kita kuasai. Sejak dulu, Papi rindu ingin dipakai Tuhan nak. Dulu waktu Papi kecil, Papi bercita-cita kalau punya uang 1 miliar, Papi akan buat brosur dan cetak sebanyak-banyaknya,
Lalu Papi akan mengirimkan brosur tersebut ke semua instansi pemerintah dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kita akan wujudkan cita-cita itu ya, Pi. V akan buatkan brosur dan V upload di channel YouTube ini. Papi tidak perlu uang 1 miliar untuk ini, Pi. Betul juga ya nak, memang anak Papi ini cerdik. Iya dong, siapa dulu papinya? Papi kan mentornya V. Jadi kalau Papi bangga sama V, Papi juga harus bangga sama diri Papi sendiri. Satu titik kita akan lihat bahwa YouTube Papi akan ditonton banyak anak, dan satu persatu hidup anak-anak seperti V akan berubah menjadi lebih baik. V rindu melihat hal itu terjadi. Besok kalau Papi sudah punya banyak anak, jangan lupa sama V ya, Pi. Kamu ini loh pinter banget ngomongnya. Ayo balik ke topik. Sampai mana tadi? Tadi kita baru bahas brosur seharga 1 miliar, Pi. Memang Papi mau nulis apa di brosur itu? Pertama, Papi akan menulis semua impian atau harapan dari keluarga-keluarga di grade 4 dan di grade 5. Dari membayar sekolah, melahirkan di rumah sakit, sepeda baru untuk anak, sepeda motor baru untuk ibu, pakaian baru, bisa makan ayam KFC, makan burger, makan pizza, perabot rumah yang baru, keperluan sekolah, minuman kekinian, dan masih banyak impian-impian yang lainnya. Setelah itu, Papi akan beri tulisan semua impian itu akan hilang bersama hilangnya asap rokok. Dan jika Anda menyayangi keluarga Anda dan orang-orang yang dekat dengan Anda, fotokopi brosur ini 10 kali dan berikan ke mereka. Wow, itu satu clickbait yang keren loh, Pi. Setelah ini kita buat brosurnya ya, Pi. V mau usul, Pi. Nanti di brosur tersebut kita beri tulisan, silahkan di-share ke 10 orang yang Anda sayangi, supaya mereka sadar untuk berhenti merokok dan menggantikannya dengan memenuhi impian-impian keluarga mereka. Bagus nak. Tadi kan Papi ada bilang grade 4 dan grade 5. Itu maksudnya apa ya, Pi? Papi akan beri contoh. Uang 1 juta kan berarti digitnya ada 7. Dan jika nanti dihilangkan 3 digit, maka sisanya tinggal 4 digit saja. Ini Papi namain grade 4. Oh iya ya, Pi. Pemerintah kan juga sudah punya wacana untuk memangkas 3 digit dari nilai rupiah kita. Ya nak, ini Papi namain jurus total kekayaan. Ini adalah ukuran yang akan kita sepakati bersama-sama untuk menentukan di mana posisi kekayaan kita sekarang. Orang di grade 4 mempunyai kekayaan antara 1 juta rupiah sampai dengan 9,9 juta rupiah. Orang di grade 5, orang yang mempunyai kekayaan 10 juta rupiah sampai 99,9 juta rupiah. Orang di grade 6, orang yang mempunyai kekayaan antara 100 juta rupiah sampai dengan 999,9 juta rupiah. Orang yang di grade 7, orang yang mempunyai kekayaan 1 miliar sampai dengan 9,9 miliar rupiah. Orang yang di grade 8, orang yang mempunyai kekayaan antara 10 miliar sampai dengan 99,9 miliar. Orang yang di grade 9 adalah orang yang mempunyai kekayaan antara 100 miliar sampai 999 miliar rupiah. Orang yang di grade 10 adalah orang yang mempunyai kekayaan 1 triliun sampai dengan 9,9 triliun. Oh, oke, Pi, V paham. Kita kembali ke masalah rokok ya nak. Papi mau tanya, orang merokok itu keluar duit berapa? Ya, kalau kerjanya biasa-biasa saja, bisa sampai setengah gajinya digunakan untuk membeli rokok ya, Pi.
Nah, inilah yang tadi Papi omongkan. Orang-orang yang masih hidupnya di grade 4 atau grade 5 itu sudah menghabiskan separuh gajinya untuk merokok. Maka yang jadi korban adalah keluarga yang disayanginya, nak. Kalau orang yang sudah di grade 6, grade 7, grade 8 dan seterusnya, Papi no comment lah. Nah, untuk orang yang masih di grade 4 dan 5, untuk kebutuhan pokok saja mungkin mereka masih harus berjuang. Ini kok malah dibuat beli rokok. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Papi harus membuat channel YouTube ini. Papi tidak akan ragu-ragu dan Papi siap bekerja keras memeras otak bersama dengan V untuk kita menyuarakan hikmat yang dari Tuhan dan menularkannya ke anak-anak bangsa ini. Ini baru Papi aja ya. Bagaimana jika 12.000 Papi mulai bangkit ya, Pi? Hus, sudah banyak loh papi-papi lain yang sudah mengedukasi jauh sebelum Papi dan lebih hebat dari Papi. Mereka ahli di bidangnya. Contoh Pak Jokowi, Pak Ahok yang di bidang politik, ada Pak Alvin Lim yang di bidang hukum, ada Ade Rai di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi orang-orang hebat di negeri ini. Yang Papi tahu ada ratusan orang-orang yang Papi kagumi. Hanya dibutuhkan sedikit keberanian untuk beberapa papi lain untuk mulai melangkah. Panggilan dari Tuhan ini tidak mungkin gagal, nak. Kita akan menjadi bangsa yang besar di tahun 2045. Papi sangat percaya akan hal ini. Amin, Papi. Jadi akan sangat berbahaya jika hidup kita cuma muter-muter di satu masalah saja dan nggak lulus-lulus. Bisa jadi kita akan kehabisan waktu dan tahu-tahu hidup kita sudah di sesi 4 atau sesi 5 di kehidupan produktif kita. Ya, Pi. Lalu bagaimana dong caranya agar kita bisa segera lulus dalam menghadapi ujian sekolah kehidupan kita? Untuk menyelesaikan sebuah ujian kehidupan, ada satu hal yang kita butuhkan, yaitu hikmat. Hikmat, Pi? Oh, yang sudah Papi jelaskan di bab 8 dan pasal hikmat itu ya, Pi? Ya, hikmat adalah sebuah kebijaksanaan untuk mengerti seberapa persen kadar IQ dan seberapa persen kadar EQ yang kita gunakan dalam menghadapi sebuah masalah. Hikmat satu orang dengan orang lainnya pastilah berbeda. Karena hikmat adalah sebuah takaran yang sesuai dalam menggunakan seberapa persen logika dan seberapa persen perasaan kita. Ya, Pi. Meskipun masalahnya sama, tetapi hikmatnya berbeda-beda ya, Pi? Betul, nak. Ini adalah sebuah seni dalam menimbang dan mengerti seberapa takaran IQ dan EQ yang pas dalam menghadapi suatu masalah. Tapi, apakah kita bisa, Pi? Apabila meniru tanda kutip resep dari guru-guru kita misalnya, agar setidaknya kita memiliki gambaran tentang seberapa banyak takarannya. Contoh, kita mau membuat kue. Kalau kita punya guru kan setidaknya kita tahu, oh, telur yang digunakan kira-kira 5 butir per 1 kilogram tepung, gitu. Ya, itu adalah salah satu cara yang cerdas untuk memperoleh hikmat, nak. Seorang anak yang pandai akan belajar dari gurunya. Mungkin awalnya hal-hal yang dia pelajari dari gurunya hanyalah menjadi teori saja. Tetapi ketika ujian prakteknya datang, setidaknya dia sudah tahu dan bisa menghadapi masalah yang dihadapinya. Sekalipun mungkin ia gagal dalam percobaan pertama, tetapi kedepannya ia akan segera lulus dalam beberapa kali percobaan saja. Betul, Pi. Setidaknya dia sudah punya bekal pengetahuan ya, Pi. Lalu anak-anak yang tidak punya guru bagaimana, Pi? Anak-anak yang tidak punya guru atau tidak mau belajar dan tidak mau nurut dengan gurunya, ya harus menghadapi ujiannya sendiri. Dia harus menganalisa sendiri, mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu. Dia harus mencoba dan terus mencoba hingga akhirnya berhasil lulus. Karena tidak memiliki guru, tentunya pergumulannya menjadi lebih berat dan tidak sedikit
yang terus gagal dalam menghadapi ujian mereka hingga mereka kehabisan waktu. Oh, gitu ya. Jadi sangat penting ya, Pi, untuk kita memiliki guru dan belajar dari mereka. Ya nak, zaman sudah semakin modern dan canggih. Kita bisa dengan mudah mendapatkan berbagai macam ilmu. Belajarlah dari orang-orang yang sudah lebih dulu melewati ujian kehidupan dan makan asam garam kehidupannya. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengalami atau mengulangi kegagalan yang pernah beliau-beliau ini alami. Dan kalaupun suatu saat nanti kamu harus mengalami masalah yang sama, setidaknya kamu sudah punya bekal untuk melewati ujian itu. Ya, Papi. Kami akan selalu belajar dari guru-guru kami. Sip nak, intinya kita semua perlu lulus dalam menghadapi ujian di ujian sekolah kehidupan kita. Karena di balik itu ada sebuah hadiah yang besar dan precious yang menanti kita, yaitu value-value atau prinsip-prinsip hidup yang kita pegang dan kita jalani. Value ini yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa ya, Pi? Betul nak, mari kita menjadi orang yang berhikmat ya nak. Dimulai dari pikiran kita yang berlandaskan fakta, bisa memilah-milah dan memberikan informasi secara presisi sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berpengetahuan dan berpengertian. Pengetahuan dan pengertian inilah yang akan membawa kita menuju hikmat pengetahuan dan hikmat pengertian, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat. Ketika kita menjadi orang yang berhikmat, maka kemungkinan kita untuk lulus dalam ujian kehidupan semakin besar, dan kita akan mendapatkan banyak value. Ya, Papi. Sekarang V semakin mengerti pentingnya memiliki guru dalam hidup V. V tidak perlu mengulang kegagalan atau kesalahan yang sama seperti yang dulu dialami oleh guru V. V akan jadi anak yang mau belajar dari setiap kesalahan ataupun keberhasilan guru-guru V, terutama Papi. Tapi sampai saat ini, V belum bisa menguasai semua pelajaran yang Papi ajarkan. Ya, anakku ini memang humble. Kamu ini sudah oke banget untuk anak seusiamu dengan latar belakang yang sangat sederhana ini. Tapi ini adalah sikap hati yang baik nak. Anak-anak yang memiliki sikap hati yang humble dan percaya dengan mentornya pasti akan belajar banyak dan bisa lulus dengan lebih cepat. Hanya beberapa kali ujian saja pasti sudah lulus. Iya, Papi. Sebagai anak muda, sudah sepatutnya kami memiliki hati seorang murid yang mau mendengarkan gurunya dan juga mau dididik, sehingga kita bisa menjadi anak muda yang kaya akan value. Sip nak. V tahu tidak, masing-masing orang mempunyai kedalaman value atau prinsip hidup yang berbeda-beda. V belum tahu, Pi. Begini, kedalaman prinsip hidup atau value seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh impian mereka. Oh, gitu ya, Pi. Tapi kan, Pi, banyak orang yang ngomong kalau hidup itu ya dijalani saja, biar mengalir, tidak usah mimpi-mimpi segala. Nanti kalau bermimpi dan tidak tercapai, jadinya malah stres. Menurut Papi bagaimana? Apakah sebaiknya kita punya mimpi atau tidak perlu ya, Pi? Kalau anak Papi ya harus, karena jika kita tidak bermimpi, kita tidak akan kemana-mana. Paling banter ya kita terbawa arus dari lingkungan kita, dan kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi semua itu pilihan, tidak ada yang salah. Jadi mimpi itu penting ya, Pi? Tapi di luar sana masih banyak loh yang tidak percaya akan kekuatan impian, Pi. Dan banyak juga orang yang bermimpi, tapi impiannya tidak pernah tercapai hingga ia meninggal. Papi bisa katakan, dalam bermimpi pun ada seninya nak. Maksud Papi, kita tidak bisa sembarangan bermimpi. Papi jelasin ya, pertama-tama P harus paham dulu bahwa di dalam hidup kita itu ada 3 fase, yaitu fase persiapan hidup, fase produktif, dan fase persiapan pulang. Kita harus tahu kita ini sedang berada di fase yang keberapa
Dan jika berada di fase produktif, maka ketahuilah juga kita sedang berjalan di sesi berapa. Ya, Pi. Lalu? Kita ambil contoh hidupnya V deh. V sekarang di fase berapa? Fase produktif, Pi. Sesi pertama. Oke. V kan sudah tahu bahwa saat ini berada di fase produktif sesi pertama. Sekarang kan setidaknya V sudah tahu bahwa ini adalah masa-masa produktif untuk V. Inilah saatnya V mulai bekerja, mulai mengembangkan talenta dalam diri V, mulai menghasilkan karya. Mungkin juga V mulai menjalin hubungan dengan orang-orang lain. Oh, oke, Pi. V jadi ingin tanya. Boleh, Nak? Menurut Papi, kami sebagai anak muda yang baru memasuki fase produktif sesi pertama, lebih baik kami fokus dulu di satu bidang, atau kami belajar banyak bidang lalu kami pilih yang paling cocok dengan kami. Kalau opini Papi, kalian fokus dulu di satu bidang selama 10 tahun. Seperti yang Papi sampaikan di puzzle talenta. Papi mau kasih tahu V, fokus di satu bidang itu bukan berarti tidak boleh mengisi otak kita dengan pengetahuan lainnya. Kan boleh dan sah-sah saja jika kita mau mempelajari berbagai pengetahuan lainnya, sehingga IQ kita bisa berkembang. Tetapi actionnya tetap di satu bidang dulu sampai berhasil. Oh gitu. Jadi, V tetap bisa mempelajari berbagai pengetahuan yang meningkatkan IQ. Tetapi memang untuk actionnya, kita tetap harus fokus di satu bidang dulu. Sekalipun di tengah jalan kita menjumpai berbagai macam tantangan, atau bahkan merasa bahwa ini bukan passionnya. Tetapi kita harus tetap menjalaninya selama 10 tahun ya, Pi? Ya, karena jika baru beberapa tahun ganti, kita akan mulai dari titik nol lagi. Papi tidak mau kalian gonta-ganti pekerjaan seperti Papi dulu. Tetapi Tuhan itu baik ya, Nak. Tuhan mengizinkan Papi untuk gonta-ganti pekerjaan seperti Papi dulu supaya Papi belajar, dan akhirnya Papi bisa bercerita seperti sekarang ini. Papi jamin seseorang yang fokus dalam satu bidang selama 10 tahun pasti sukses, pasti bisa melenting, dan banyak yang tidak sampai 10 tahun sudah bisa melenting. Tetapi seseorang yang suka gonta-ganti pekerjaan pasti dalam waktu 10 tahun pun dia tidak akan bisa melenting. Inilah yang pernah Papi alami, Nak. Dulu Papi pernah mencoba bisnis tanaman, lalu teman-teman Papi bertanya mengenai prospek bisnis tersebut. Papi menjawab dengan sangat optimis bahwa Papi akan berhasil dengan bisnis ini. Sekian lama kemudian Papi ganti pekerjaan lagi, dan Papi bertemu lagi dengan teman-teman Papi. Kemudian ketika mereka bertanya, Papi sudah beralih ke bisnis ternak, dan Papi dengan keyakinan yang sama, Papi juga mengatakan bahwa bisnis kali ini pasti berhasil. Setelah sekian waktu kemudian, kejadian terulang kembali. Bedanya Papi sudah ganti ke bisnis yang lainnya lagi, dan Papi dengan sangat yakin mengatakan bahwa bisnis kali ini pasti berhasil. Tapi kenyataannya Papi kembali ke garis start dan Papi tidak bisa maju jadinya. Papi bersyukur di akhir sesi ketiga hidup Papi ini, Tuhan kembali ingatkan bahwa talenta yang seharusnya Papi asah adalah talenta di bisnis properti. Di luar sana banyak orang yang berputar-putar dan gonta-ganti kerjaan dan gagal sampai tahu-tahu dia sudah di sesi akhir hidupnya. Ya, Pi. Untuk itu, hal yang paling utama dan yang paling penting sebelum kita memutuskan suatu bidang yang akan kita tekuni selama 10 tahun adalah kita harus bertanya ke Tuhan dulu. Karena Dia adalah pencipta kita. Tuhan yang paling tahu diri kita ini seperti apa. Dan kita harus tahu impian kita 10 tahun yang akan datang, serta kita harus bisa prepare kebutuhan kita apa saja selama menuju impian kita 10 tahun itu. Dan satu lagi,
V tahu tidak kenapa kita diizinkan ada di dunia ini? Tidak tahu, Bi. Untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, nak. Karena itu, kita harus tahu tujuan hidup kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Ketika kita mau bertanya kepada Tuhan, Papi yakin Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kita. Tapi kan tidak semua orang bisa mendapat jawaban dan mendengar suara Tuhan seperti Papi. Benarnya semua orang pasti bisa mendengar suara Sang Penciptanya. Hanya mereka tidak mau mencarinya. Harus ada effort dong untuk mencari Tuhan. Oh ya? Banyak orang lebih percaya dengan suara setan. Buktinya jika malam-malam ada suara barang jatuh, ada tirai yang terkena angin, ada pintu yang berderit, apalagi kalau sampai ada suara cekikian di malam hari, pasti pada kabur semua. Setan itu memang ada. Begitu juga Tuhan. Minimal kehadirannya akan terasa. Jika setan hadir, maka akan terasa mencekam dan menakutkan sampai bulu kuduk kita berdiri. Tapi kalau Tuhan yang hadir, akan membuat hati ini teduh dan damai. Jika kita mengingini Tuhan, maka Tuhan akan berkenan ditemui. Kan agama itu ada karena seseorang ingin ketemu Tuhan. Oke, terus Pi? Jadi mendengar suara Tuhan menurut Papi bukanlah suatu hal yang tidak bisa dicapai. Jika kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Bisa langsung, bisa melalui perantaraan orang, bisa melalui orang tua kita, mentor kita, keluarga kita, sahabat kita, orang lain, atau suatu kejadian. Bisa melalui buku yang kita baca, bisa melalui film yang kita lihat. Intinya, semua kejadian itu Tuhan pasti izinkan. Barometernya adalah damai sejahtera. Pinter. Oke, Papi. Kita masih berbicara soal mimpi ya, Pi. Setelah kita mengetahui tujuan hidup dan bidang yang kita tekuni, selanjutnya apa, Pi? Selanjutnya adalah menetapkan mimpi atau goal yang realistis. Realistis itu yang seperti apa, Pi? Kan arti realistis bagi satu orang belum tentu realistis juga bagi yang lainnya. Artinya mimpi kita itu naiknya 1 grade dulu. Nanti kalau sudah tercapai baru naik 1 grade lagi. Gitu loh, nak. Berarti jangan langsung melompat ke beberapa grade ya, Pi? Jangan, karena kalau langsung beberapa grade, maka alam bawah sadar kita justru akan menolak untuk berjuang menuju impian itu. Contohnya seseorang yang baru di grade 5 tapi ingin mempunyai impian punya jet pribadi, pasti nggak akan tercapai karena orang yang di grade 10 saja belum tentu bisa mencapainya. Oh, oke. Berarti kita harus ketahui dulu ya saat ini kita sedang berada di grade berapa. Benar, nak. Lalu kalau orang yang dilahirkan di keluarga yang sudah kaya gitu bagaimana, Pi? Berarti dia sudah mulai di grade yang tinggi dong. Iya. Kemudian dia sudah sukses tanpa harus bekerja dong, Pi. Begini, nak. Menurut Papi, sukses itu jika seseorang bisa melentingkan asetnya. Ini beberapa ciri-ciri sukses ya. Yang pertama, Papi namain sukses kecil, yaitu jika seseorang bisa melenting 1 grade. Yang kedua, Papi namain sukses besar jika seseorang bisa melenting sampai 5 grade di dalam sepanjang hidupnya. Yang ketiga, ukuran sukses di tabel grade dihitung dari grade berapa dia berasal dan sampai grade berapa 10 tahun kemudian. Oleh karenanya, kita tidak bisa membandingkan kesuksesan seseorang dari grade yang berbeda. Nggak fair. Tapi, misalkan dipaksakan, boleh-boleh saja sih. Misal orang dari grade 7 dibandingkan dengan grade 4. Oh, contohnya, Pi?
Oke, Papi beri contoh, yaitu si A dan si B. Si A mulai dari grade 4. Setelah 10 tahun bekerja, dia bisa berada di grade 5. Sedangkan si B, dia langsung mulai dari grade 7 karena mendapatkan warisan. Tetapi 10 tahun kemudian dia tetap di grade 7. Menurut V, lebih sukses yang mana? Harusnya si A ya, Pi. Kan dia bisa melenting, sedangkan si B hanya tetap di grade 7. Mantap, anakku benar. Memang kalau orang awam melihatnya ya suksesan si B, kan dia punya kekayaan miliaran. Sedangkan si A kan baru puluhan juta. Tapi buat Papi, si A jika dia bisa konsisten dengan value-value-nya dan menambah terus value-value yang ada, maka di akhir pertandingan kehidupannya maka dia akan sukses. Dan jika si B tidak mengupgrade value-nya, maka dia akan berkutat di grade 7 saja, bahkan bisa jadi malah berkurang karena dia tidak membangun value di dalam hidupnya dan lebih mementingkan gaya hidupnya. Jadi menurut penilaian Papi, seseorang itu sukses atau tidak dilihat dari 50 tahun fase produktif dalam kehidupannya ya, Pi. Dia mulai dari grade berapa, bisa melenting hingga grade berapa, atau justru malah dia downgrade. Gitu ya, Pi? Ya nak, tetapi soal tabel total kekayaan ini hanya bisa menjadi salah satu barometer seseorang dikatakan sukses atau tidak. Lah, memangnya ada berapa barometer sukses, Pi? Ada 4 sih, tapi akan kita bahas di puzzle terakhir dari 9 puzzle yang akan kita buat ini. Boleh spill dulu lah, Pi, sudah kepo. Memang anak pintar selalu kepo. Oke, menurut Papi lo ya, mungkin nanti papi-papi lain punya pendapat lain, boleh-boleh saja ya. Barometer sukses nomor 4 adalah total melenting. Total melenting, Pi, bukan total kekayaan, Pi. Papi bahasnya nanti di puzzle barometer sukses karena hanya spill judulnya. Oh iya, maaf Pi, maaf. Terus? Nomor 3 adalah kesehatan. Dan kesehatan ini nanti ada 3 macam. Hah? Ada 3 macam kesehatan? Nah, Oke, no more, Pi. And then? barometer sukses nomor 2 adalah seberapa jauh kita bisa menjadi saluran berkat dari dalam keluar. Dan yang terakhir adalah apakah kita sudah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan apakah kita juga sudah menjalaninya. Oke, Papi. Thank you sudah mau menjawab pertanyaannya V. Sebenarnya di otaknya V sudah banyak banget pertanyaan lainnya. Dan V ingin cepat-cepat mendapatkan jawaban dari Papi. Sekarang kan masih puzzle 5. V harus menunggu 3 puzzle lagi ya, Pi. Oke, nggak apa-apa. Kita kembali ke topik yang tadi ya. Berarti lebih baik lahir dari keluarga yang biasa, tetapi punya value yang baik dan bisa melenting ya, Pi. Daripada lahir dari keluarga kaya, tetapi value-nya tidak baik dan tidak bisa melenting. Belum tentu nak. Untuk menjawab ini Papi harus keluarkan dulu jurus 4 diamond. Papi kok punya banyak jurus? Dan kenapa dinamain jurus? Seperti film kungfu saja. Papi namain jurus supaya gampang diingatnya. Dan enaknya menjadi seorang penemu, dia berhak memberikan nama untuk hasil temuannya. Wah, keren ya, Pi. Ini akan kami ingat terus sampai kapanpun. Terus tadi soal tabel 4 diamonds itu untuk memperjelas apa, Pi? Tabel 4 diamond ini Papi pakai untuk memperjelas perbandingan dari pertanyaan ini dan itu yang seringkali membuat kita pusing. Kita ambil contoh dari pernyataan di atas ya. Kita punya 2 pembanding, yaitu orang yang terlahir dari keluarga kaya tapi value-nya jelek, dan orang yang terlahir dari keluarga yang sederhana tetapi memiliki value yang bagus. Ya, Pi.
Jurus For Demon ini untuk memperjelas perbandingan yang kurang fair, karena hanya melihat perbandingan masalah dari dua sisi saja. Seharusnya melihat perbandingan masalah itu dari 4 sisi, maka masalah yang ada akan menjadi clear. Ini penjelasannya. Di bagian atas kita isi dengan seseorang yang lahir dari keluarga kaya dan mempunyai value yang bagus. Di tabel sebelah kiri kita isi dengan seseorang yang lahir dari keluarga kaya tetapi mempunyai value yang kurang bagus. Di tabel sebelah kanan kita isi dengan seseorang yang lahir dari keluarga sederhana dan mempunyai value yang bagus. Dan tabel sebelah bawah kita isi dengan seseorang yang lahir dari keluarga yang sederhana dan mempunyai value yang kurang bagus. Wah, jadi jelas ini, Pi. Yang paling hebat kalau lahir dari keluarga kaya, tapi juga mempunyai value yang bagus ya, Pi. Kebanyakan orang tidak bisa mencapai grade 10 ke atas jika hanya satu generasi saja. Maksudnya, Pi? Hampir semua orang akan kehabisan waktu sebelum mencapai grade 10. Untuk itu harus dilanjutkan oleh anaknya. Makanya sangat penting sebagai orang tua untuk bisa menjadi teladan dan mentor bagi anaknya, sehingga sang anak mau meneruskan usaha yang sudah dibangun oleh orang tuanya seumur hidupnya. Jika kita sebagai orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anak kita, maka sang anak tidak akan respect ke kita sebagai orang tua dan akan mencari bisnis yang berbeda dengan kita. Masalah ini juga bisa kita masukkan dalam tabel For Demon loh nak. Begini penjelasannya. Di bagian atas kita isi dengan seorang anak yang meneruskan usaha orang tuanya, dan anak tersebut bisa melenting 1 grade tiap 10 tahun. Di sebelah kiri kita isi dengan seorang anak yang meneruskan usaha orang tuanya, tetapi dalam 10 tahun dia tidak bisa melenting. Sebelah kanan kita isi dengan seorang anak yang tidak mau meneruskan usaha orang tuanya, tetapi dia dalam 10 tahun bisa melenting. Dan tabel yang paling bawah kita isi dengan seorang anak yang tidak mau meneruskan usaha orang tuanya dan dia tidak melenting dalam 10 tahun. Ya, Papi. Mulai sekarang, V akan lihat suatu masalah dengan clear. Apalagi sekarang kan sudah punya jurus For Diamonds. Ya nak, di akhir segmen ini Papi mau berpesan. Selagi Papi masih ada, ambillah hal-hal yang baik yang Papi punya. V juga perlu belajar dari mentor-mentor V yang lainnya. Belajarlah sebanyak mungkin, serap semua value-value dan hikmat dari orang-orang yang menjadi mentormu. Papi percaya ketika kita mau terus belajar, maka kita akan bertumbuh dan menjadi pribadi yang sukses dalam menjalani sekolah kehidupan ini. Kita akan menjadi pribadi yang kaya dengan value-value di kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang yang berdampak bagi lingkungan sekitar kita, bahkan hingga ke generasi-generasi di bawah kita.